Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Injil hari ini menyajikan rekomendasi akhir dari wacana apokaliptik. Yesus menekankan dua poin. Pertama, melihat tanda-tanda zaman, dan yang kedua, berpegang pada sabda Allah untuk mengusir rasa takut dan putus asa. Ayat 29 sampai 31. Lihatlah pohon ara atau setiap pohon. Yesus meminta kita untuk melihat alam. Perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Yesus meminta kita untuk belajar bagaimana membaca dan menafsirkan hal-hal yang terjadi di alam. Dengan cara yang sama, ketika 7 tanda muncul seperti tanda-tanda dalam Injil kemarin, itu berarti bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Membedakan hal ini memang tidaklah mudah. Seseorang yang sendirian saja tidak akan menyadari hal ini. Dengan merefleksikan dalam kebersamaan, dalam komunitas, cahaya akan tampak. Cahaya ini adalah untuk melihat ke masa depan. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu waktu yang pasti dari kedatangan kerajaan Allah. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus, Yesus berkata, tetapi untuk hari atau jamnya tidak ada yang mengetahuinya, baik para malaikat di surga maupun anak. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa sendiri. Saudara dan saudari, dalam ayat 32-33 Yesus berkata, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Yesus ini mengingatkan kita akan nubuat Yesaya dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 7-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Yesus adalah sumber harapan kita. Apa yang dikatakan Allah membuat kita nyaman. Saudara dan saudari, kedatangan Mesias dan akhir dunia. Mungkin masih banyak orang khawatir tentang akhir dunia. Beberapa orang mendasarkan diri pada bacaan yang keliru dan fundamentalis dari Apokaliptik Yohanes yang mencoba menghitung tanggal yang tepat dari akhir dunia. Di masa lalu dimulai pada 1000 tahun, seperti yang dikutip dalam kitab Wahyu bab 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Karena itu, ketika tahun 2000 tiba, banyak yang khawatir. Ada beberapa orang yang bunuh diri, tapi tahun 2000 tiba dan tidak ada yang terjadi. Akhir dunia tidak terjadi.
Komunitas Kristen pada abad pertama menghadapi masalah yang sama. Mereka hidup dalam harapan akan kedatangan Yesus yang akan datang segera. Yesus datang untuk melaksanakan penghakiman akhir, untuk menyelesaikan sejarah dunia yang tidak adil di bumi ini, dan untuk meresmikan fase baru sejarah menjadi langit dan bumi baru. Mereka berpikir bahwa ini akan terjadi antara 1 atau 2 generasi. Banyak orang berpikir mereka masih akan hidup ketika Yesus akan tampak mulia di surga. Ada beberapa orang yang tidak lagi bekerja karena mereka berpikir bahwa akhir dunia akan tiba dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Saudara dan saudari, inilah yang mereka pikirkan. Tetapi bahkan hari ini, kedatangan Yesus belum tiba. Seringkali, penegasan bahwa Yesus akan datang kembali digunakan untuk menakut-nakuti orang dan mewajibkan mereka untuk pergi ke gereja tertentu. Dalam Perjanjian Baru, kembalinya Yesus selalu menjadi alasan sukacita dan kedamaian. Bagi mereka yang dieksploitasi dan ditindas, kedatangan Yesus adalah kabar baik. Kapan ini akan terjadi? Di antara orang-orang Yahudi, ada berbagai pendapat. Orang-orang Saduki dan para pengikut Herodes tidak mau menerima perubahan, dan mereka berjuang melawan khotbah Yesus yang mengundang orang untuk mengubah diri mereka sendiri. Orang-orang Farisi berkata, kedatangan kerajaan Allah tergantung pada upaya kita dalam melaksanakan hukum. Di antara orang-orang Kristen, ada berbagai pendapat yang sama. Beberapa komunitas Tesalonika, orang-orang Yunani, mendasarkan diri mereka pada khotbah Paulus yang berkata, Yesus akan datang kembali. Umat Kristen lainnya berpikir bahwa Yesus kembali hanya setelah Injil diwartakan kepada seluruh dunia. Saudara dan saudari, mereka berpikir bahwa semakin besar upaya mereka untuk mewartakan Injil, semakin cepat akhir dunia akan tiba. Yang lain lelah menunggu, lalu berkata, Yesus tidak akan pernah kembali. Yang lain mendasarkan diri mereka pada firman Yesus, hanya berkata, Yesus sudah ada di antara kita. Bagi kita, Yesus sudah berada di antara kita, di dalam diri orang asing, di dalam diri orang miskin, orang sakit, dan orang tertindas. Yesus sudah berada di pihak kita dalam perjuangan untuk keadilan, dalam perjuangan untuk perdamaian. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Bagaimana kita memahami kata-kata Yesus ini dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.